Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pleker Majinang. Guys, kali ini kita akan mendengarkan Ibu DJ yang akan memberi pencerahan guys. Yang pastinya kepada anak abah dan ternak banteng. Silakan kalian pasang headset, duduk manis sambil ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat DJ. Kali ini saya ingin memberikan pemahaman kembali kepada teman-teman yang ingin mengkritisi pemerintah, bahwa siapa saja yang ingin mengkritik pemerintah dilindungi oleh undang-undang. Tidak ada yang boleh melarang. Karena suara kita adalah penentu masa depan bangsa. Tapi perlu diingat, sebelum kalian melakukan kritik terhadap pemerintah, kalian harus memahami dulu bentuk pemerintahan di Indonesia seperti apa. Jangan asal main kritik, kalian berdalih mengkritik. Padahal bukan mengkritik, mencaci maki, menuduh semata karena ingin menjatuhkan pemerintah. Kalian tidak paham yang kalian kritisi, kalian tidak paham apakah benar kalian bisa mengkritisi dengan cara itu, tapi kalian langsung eksekusi. Langsung bikin VT disebar. Biar viral, atau bagi buzzer-buzzer bayaran supaya cair. Sebagaimana yang mereka tuduhkan kepada saya selama ini. Nah, ini teman-teman harus memahami. Sebelum teman-teman mengkritisi pemerintah, tapi teman-teman tidak tahu tentang fungsi dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kan sudah terlalu cerdas. Saking cerdasnya, ya udah cerdasnya kebablasan. Ketiganya tidak bisa saling mencampuri. Eksekutif tidak boleh mencampuri urusan legislatif. Legislatif tidak boleh mengerjakan pekerjaan eksekutif. Begitu pula yudikatif tidak boleh mencampuri pekerjaan legislatif maupun eksekutif. Eksekutif nggak boleh cawe-cawe dalam hal pekerjaan yudikatif, nggak boleh. Nah, tetapi di era Bapak Soeharto, eksekutif mencampuri pekerjaan legislatif maupun yudikatif. Makanya jangan heran, di era Bapak Soeharto, orang-orang yang dekat dengan kekuasaan tidak dihukum. Tidak diperlakukan sebagaimana rakyat biasa. Yang kalau sekarang orang-orang bilang kebal hukum. Itu di era Pak Harto. Nah, di zaman Bapak Jokowi, beliau ingin menerapkan kembali fungsi yang sebenarnya dari eksekutif. Kalau yudikatifnya di era Bapak Jokowi masih nggak beres, itu bukan tanggung jawab Pak Jokowi. Kalau DPR-nya masih juga menjalankan fungsinya seperti dulu, itu bukan urusan Pak Jokowi. Pak Jokowi hanya ingin menjadi eksekutif yang berjalan di relnya, tidak menyimpang kiri atau kanan, atau tidak berkuasa menguasai dua lembaga yang lainnya. Oleh karena itu, kita bisa melihat sendiri di zaman pemerintahan Pak Jokowi sebagai eksekutif hanya bekerja menjalankan apa yang diperintahkan oleh undang-undang sebagai seorang presiden. Apa itu? Menjalankan undang-undang yang dibuat oleh legislatif. Memberikan usulan undang-undang agar dilegalkan oleh legislatif untuk kepentingan rakyat. Kemudian apalagi? Menjalankan amanah rakyat untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Kalau di era Bapak Jokowi masih ada peradilan yang tidak adil atau semena-mena, jangan salahkan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi tidak mau ikut campur. Undang-undang mengatakan Pak Jokowi tidak boleh ikut campur. Seperti kasus Sambo, Pak Jokowi tidak boleh ikut campur. Baru ini ada seorang seleb ya, yang baru dibebaskan dari hukuman sebagai penista agama. Dia mengatakan bahwa hukum kita tidak adil. Seorang penista dihukum 2,5 tahun, sementara seorang koruptor dihukum 1 tahun 3 bulan. Itu tidak adil. Kemudian muncul komentar-komentar dari anak abah, anak kebo, katanya ini salah Jokowi. Kenapa kesalahan yang dilakukan oleh yudikatif pun disalahkan kepada Pak Jokowi? Karena apa? Mindset mereka salah tentang tugas eksekutif dan tugas yudikatif. Sama ketika MK memutuskan untuk memberikan jalan lebar kepada Mas Gibran untuk maju sebagai wapres, yang disalahkan Pak Jokowi. Padahal bukan Pak Jokowi yang memutuskan itu. Yang memutuskan siapa? Yudikatif. Dalam hal ini MK. MK ini lembaga tertinggi dari yudikatif. Dia punya kewenangan untuk menentukan apa saja. Tapi ada peraturannya juga. Tidak bisa satu orang membuat keputusan. Harus disetujui oleh hakim-hakim yang lain. Berlaku sistem demokrasi voting. Ada 9 hakim
5 setuju, 4 tidak setuju, artinya apa? Artinya disetujui. Mau nggak mau yang 4 hakim tidak setuju ini harus setuju. Saya kasih contoh kesalahan dari legislatif. Ya, legislatif ini punya banyak cacat ketika mengeluarkan undang-undang. Undang-undang yang mereka keluarkan, yang sebenarnya ditugaskan oleh Undang-Undang 45 untuk mensejahterakan rakyat, tetapi justru yang mereka hasilkan adalah undang-undang yang memberatkan rakyat, seperti tapera, kenaikan pajak. Tetapi disalahkan siapa? Pak Jokowi. Ketika legislatif membuat undang-undang, maka eksekutif harus menjalankan undang-undang yang dibuat oleh legislatif. Tetapi eksekutif bisa juga membuat undang-undang sendiri, mengusulkan kepada legislatif. Kalau Pak Jokowi punya kewenangan membuat undang-undang, tapi tetap harus disetujui oleh DPR. Kalau DPR nggak setuju, nggak bisa jadi undang-undangnya. Seperti apa? RUU perampasan aset. Harusnya teman-teman ini terbuka pikirannya. Kenapa legislatif tidak juga menyetujui undang-undang perampasan aset bagi koruptor? Kenapa? Ada tanda tanya besar. Kenapa? Artinya apa? Kinerja wakil-wakil rakyat, wakil-wakil kalian buruk. Dia hanya ingin membuat undang-undang yang menguntungkan mereka. Undang-undang yang tidak menyentuh mereka. Undang-undang yang membuat mereka kebal dari hukum. Selama ini yang selalu dikritisi adalah kinerjanya presiden atau eksekutif. Kalian tidak pernah mengkritisi kerjanya legislatif atau DPR atau wakil-wakil kalian. Seolah-olah memang mereka ini nggak kerja, jadi memang tidak perlu diprotes. Artinya apa? Kalian ini memberikan kenyamanan kepada wakil-wakil untuk hanya duduk manis, rapat, mengeluarkan undang-undang, santai, terima uang banyak, terima uang operasional, tanpa ada yang ngutak-ngatik, tanpa ada yang mempertanyakan. Pernah nggak kalian berteriak, DPR ini nggak becus kerjanya? Masa bikin undang-undang begini? Kalau ada undang-undang yang menyengsarakan rakyat, kalian akan menuding siapa? Jokowi. Kenapa begitu? Karena kalian tidak tahu bahwa yang membuat undang-undang itu adalah legislatif. Pak Jokowi hanya menjalankan, sehingga beliau punya kewajiban membuat PP. Rungokna, kupingnya dijembreng. Ya, seharusnya orang-orang pintar memahami ini dan memberitahukan kepada masyarakat, supaya mereka memahami juga tentang fungsi eksekutif, fungsi legislatif, dan fungsi dari yudikatif. Jangan malah manas-manasin. Harusnya Profesor Rafli Harun, profesor, memberitahukan ini kepada rakyat. Bukan malah ngajak rakyat untuk mengkritisi dengan cara-cara yang salah. Kan sakit hati. Nanti Bun ngasih taunya kalau mereka sudah mati. Jadi gentayangan dong. Yang tidak pada porsinya. Rocky Gerung itu seharusnya lebih pintar dari saya. Harusnya Rocky Gerung itu memberikan pemahaman ini kepada masyarakat, bukan malah membodoh-bodohi masyarakat untuk mengikuti kebencian yang ada dalam dirinya kepada Pak Jokowi. Seharusnya Abraham Samad yang jelas-jelas paham tentang hukum karena pernah menjadi mantan ketua KPK, bukan ikut-ikutan kepada para pembenci untuk menjatuhkan Pak Jokowi secara tidak proporsional. Dikit-dikit Pak Jokowi, dikit-dikit Pak Jokowi, ini Pak Jokowi, itu Pak Jokowi, ada kejadian-kejadian ini Pak Jokowi, semua Pak Jokowi. Padahal mereka paham itu. Tentang fungsi presiden apa mereka paham. Hanya saja karena memang mereka ingin memecah belah bangsa, membuat kita semakin bodoh, udah ngatain kita bodoh, rakyat Indonesia dianggap bodoh. Dan kita dibodoh-bodohin terus, gak dibikin pinter. Itulah orang-orang yang pintar-pintar itu. Pintarnya bukan dalam memiliki ilmu, tapi minterin kita. Saya kasih contoh sebuah kasus PIK 2. PIK 2 dengan PSN ini sebenarnya beda. Ya, berbeda. PIK 2 ini adalah proyek swasta. Kalau PSN, proyek negara. Karena PIK 2 dekat dengan proyek yang ada di PSN, maka diberilah tanggung jawab untuk mengerjakan proyek PSN. Apa yang diminta oleh negara? Yaitu memulihkan kembali kerusakan pinggir laut. Kamu jangan hanya bikin bisnis di situ, tapi kamu juga harus mengendalikan tuh kerusakan lingkungan di situ. Kamu tanam tuh mangrove, supaya nanti tidak terjadi bencana seperti yang sudah-sudah. Ketika PIK 2 jadi, dimintalah pemilik proyek PIK 2 ini untuk bekerja sama dengan pemerintah, menjadikan area di sekitar situ memiliki lingkungan hidup yang baik. Merehabilitasi laut yang rusak akibat abrasi itu ya.
Sebenarnya abrasi yang terjadi di PIK 2 itu, awal mulanya itu ketika pasir diangkut ke PIK 1 di tahun 2005. Itu terjadi abrasi besar-besaran di tahun 2005. Ambilin pasirnya, terjadilah abrasi. Nah, kemudian pemerintah meminta kepada pemegang proyek PIK 2 ini, kamu kembalikan lagi itu. Jadikan lagi, ini bagus. Jangan menyengsarakan rakyat. Nah, masalah yang timbul adalah gara-gara satu orang yang tanahnya menjadi tidak laku, sehingga merembet kemana-mana. Dia utak-atik, dicari-cari kesalahannya, dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Sehingga menjadi viral. Padahal, proyek PIK 2 dan proyek strategis nasional ini diketahui oleh legislatif. Bukan semata pekerjaan eksekutif. Legislatif juga tahu. Kenapa legislatif diam saja? Karena legislatif begitu. Selalu cuci tangan. Tidak mau disalah-salahkan. Takut kalau mereka itu dibubarkan. Karena fungsinya tidak ada. Jadi sebelum mengkritisi pemerintah, kalian harus tahu dulu fungsi-fungsi dari lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Supaya kalian tidak salah sasaran. Supaya kalian bisa mengkritik secara proporsional. Terima kasih. Bukan masalah itu, Bun. Ini kalau ditanya mereka siapa sih ya, mereka juga kayaknya nggak tahu, guys. Ya mau bagaimanapun ya guys ya, mau ngomong sedetail mungkin, ya kalau sudah yang namanya sakit hati mendarah daging, ya sudah, susah guys, angel. Angel iki. Ya itulah ya guys ya, para pembenci tidak mau melihat video-video yang seperti ini guys ya, terutama kecuali melihat ada Pak Jokowi yang menyimpang, oh mereka gercep guys. Tapi kalau yang menyudutkan mereka, ya mereka tutup telinga.